Assalamualaikum, apa kabar? Aku Evi. Hari ini aku mau jawab beberapa pertanyaan yang beberapa hari lalu aku minta bantuan teman-teman untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama pekerjaan aku di Taiwan sini sebagai caregiver. Aku nggak akan jawab runtut gitu ya, pokoknya pertanyaannya bakal acak gitu. Sebenarnya bisa aja buat bikin ngurut gitu kan, dari misalnya ya runtut gitu, cuman karena ada kurang lebih sebanyak ini yang udah aku rangkum. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bantuin pokoknya, jadi aku bisa bikin konten ini. Dan ini aku maaf banget nggak bisa buat atau untuk nyebutin dari siapa sih pertanyaan ini, karena keterbatasan waktu aku. Soalnya nenek lagi lumayan rewel, jadi ngeditnya sebisa mungkin, terus bikin videonya juga pasti bakal kepotong-potong. Oke, langsung aja ya. Aku udah rangkum banyak sih, jadi bingung. So excited ini guys. Pertanyaan pertama, kerjanya ngapain kak? Aku di sini kerja sebagai caregiver. Kerjanya ngejagain nenek, bantuin nenek, pokoknya ngurusin nenek atau lansia gitu. Ngomongnya pakai bahasa apa kak? Ngomongnya aku sendiri kalau sama nenek itu lebih ke naluri, karena nenek nggak bisa ngomong. Terus akunya pun masih sedikit-sedikit bahasa Mandarin yang aku bisa. Jadi kadang nenek aku sendiri ngomongnya campuran Indonesia, kadang Sunda, Jawa kalau lagi kesel gitu ya, kesel sendiri, ngedumel gitu. Terus atau ngajak main nenek juga kadang pakai bahasa Jawa, Sunda, sama Indonesia. Segimana mood akunya sih. Tapi kalau interaksi sama nenek lebih ke pakai naluri gitu ya. Naluri gitu. Soalnya kan nenek nggak bisa ngomong. Kita nggak tahu apa yang nenek rasain, apa yang nenek mau. Nenek kan cuman bisanya nangis, ngerengek kayak gitu. Jadi kitanya sendiri yang harus menerka-nerka, nebak-nebak. Awal-awal sih iya, susah kayak yang bingung gitu ya. Ini nenek tuh pengennya apa? Nenek tuh kenapa kok nangis terus kayak gitu ya. Tapi lama-kelamaan bisa paham sendiri dan ngerti apa maunya nenek gitu. Kalau misalnya nggak nyaman atau gimana, nenek nangis, pas dibenerin sedikit, karena naluri aku ngomong kayaknya nenek nggak nyaman nih, atau kelihatannya nenek kurang nyaman gitu. Jadi pas dibenerin sedikit, nenek langsung diem kayak gitu. Kalau aku sama majikan, aku ngomongnya pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah majikan aku bisa pakai bahasa Inggris. Kalau aku ngomong sama tetangga, ngobrol-ngobrol sama tetangga di sini, itu aku ngomongnya pakai bahasa Mandarin, tapi cuman sebisa aku doang. Kayak mereka nanya, aku bisa jawab. Nanti setelah dia nanya lagi, kadang aku bisa jawab, kadang enggak gitu. And then di sini tuh bahasanya itu ada bahasa daerah. Kalau kita mah ada bahasa Thai, namanya bahasa Thai atau Hokkien atau apa ya. Pokoknya mah kayak gitulah.
nggak Mandarin aja gitu. Dan biasanya bahasa Thai ini, bahasa Taiwannya sendiri itu masih banyak digunain sama akong-akong, sama ama-ama, maksudnya sama nenek dan akong. Pokoknya usia-usia lanjut itu biasanya pakainya bahasa Thai. Tapi banyak juga kok yang bisa dua-duanya, Mandarin sama Hokkien atau bahasa Thai itu sendiri gitu. Dan bahasa Thai itu lebih susah daripada Mandarin. Kebayang nggak? Mandarin aja udah rumit itu gitu ya, maksudnya cuman ngapalin kata-katanya doang tuh aku sendiri susah banget nerap di otak aku, guys. Jujur gitu mah, apalagi aku sendirian di rumah yang nggak bisa praktis gitu kan sama orang. Kalau misalnya ada majikan atau ada orang yang bisa ngomong di rumah aja, itu tuh lebih ke gampang banget buat kita sambil belajar gitu, ya kan? Apalagi kan kalau belajar bahasa, menurut aku itu lebih bagus dan lebih cepat nerapnya, itu lebih cepat bisanya kalau kita sering praktis gitu sehari-hari ngomong pakai bahasa yang lagi kita pengen pelajari gitu. Next, orang-orang Taiwan kayak gimana, Kak? Orang-orang Taiwan itu menurut aku lebih toleransinya itu tinggi menurut aku daripada negara-negara yang pernah aku kunjungi. Ya pokoknya nanti aku bahas lagi ke negara mana yang pernah aku tuju. Ke negara mana yang pernah aku singgahi. Oke. Next time aku bakal ceritain. Lebih toleransi, ramah juga sih menurut aku. Terus diskriminasi, enggak sih, di sini enggak ada diskriminasi kayak apa namanya, kayak agama atau ras kayak gitu, warna kulit kayak gitu, enggak deh. Enggak, emang beneran enggak, serius bener. Oke, next. Kak ada liburnya enggak? Anyway, aku libur dikasihnya itu sebulan 2 kali libur, alhamdulillahnya. Tapi harus ngomong jauh-jauh hari, kayak 2 minggu minimal itu 2 minggu sebelum libur gitu. Tapi aku sendiri kadang nggak ngambil libur karena duit. Ya begitulah. Kak ada cuti gak? Kayaknya ada, tergantung majikan ada. Kalau misalnya majikan ngebolehin boleh cuti, kalau misalnya enggak ya tetap bakal di sini sampai kitanya pengen pulang gitu. Tapi biasanya ada cuti kok, kalau apalagi kalau udah finish kontrak pertama gitu. Nextnya bisa cuti dulu atau gimana, itu mah tergantung majikan. Tapi biasanya bisa cuti. Terus betah nggak di sini? Betah banget. Menurut aku dibanding Singapura, Hong Kong, sama Malaysia yang banyak pekerja migrannya gitu, kerja di sini tuh ya nggak semua sih, maksudnya di sini juga
ada juga beberapa temen yang kerjanya sama hampir kayak negara-negara lain, tapi banyaknya kalau di Taiwan itu kerjanya tuh apa ya, santai. Maksudnya santai kayak gimana ya, ngerti gak sih? Santai kayak yang kalau kamu kerja ngurus pasien, majikan itu biasanya ya udah ngurus pasien aja gitu. Kalau untuk bersih-bersih sama masak misalnya, kalau kayak gitu nggak terlalu yang harus banget gitu. Tapi balik lagi tergantung majikan-majikannya masing-masing gitu. Udah berapa lama di Taiwan, Kak? Aku alhamdulillah udah 2 tahun lebih. Lebihnya lebih 1 bulan kayaknya ya. Sekitaran segitu. 2 tahun 1 bulan. Terus apa aja yang harus diadaptasiin pas awal-awal datang ke Taiwan? Pertama, cuaca. Di sini tuh cuacanya ada 4. Musim dingin, terus semi, panas, gugur. Iya, udah 4. Tapi musim dingin di sini itu nggak bersalju, nggak kayak Korea gitu, nggak kayak Cina. Tapi tetap kerasa dingin. Dan dinginnya di Taiwan itu 14 atau 16 derajat itu udah dingin. Dinginnya tuh dingin banget. Tapi nggak ada salju gitu. Biasanya kalau misalnya mau ngeliat salju, kita harus ke daerah pegunungan dulu. Kayak ke mana tuh yang kemarin aku pergi main? Hehuan-san. Ke gunung pokoknya mah. Daerah pucuk banget. Itu sampai mual muntah-muntah aku pergi ke sana, guys. Padahal waktu di Bandung aku sering banget main ya ke daerah atas gitu ya, kayak ke Lembang atau Ciwidey. Itu sama juga jalannya muter, tapi yang kemarin itu lebih muter banget jalannya, kayak dari bawah gunung sampai ke banget pucuknya gunung itu. Jalannya tuh halus, cuman nggak tahu ya, supirnya juga enak waktu kemarin, tapi apa namanya, mungkin perutnya juga lagi nggak enak aja sih sama badannya, jadi ya muntah gitu, bolak-balik muntah lebih dari 5 kali. Selain cuaca, makanan di sini tuh bener-bener plain menurut aku ya, yang suka asin gitu. Menurut aku rasanya plain, nggak ada rasa gitu. Dan biasanya aku sendiri kalau misalnya lagi ke rumah sakit itu apa namanya, selalu bawa bon cabe sama masako atau garam itu buat makan, meskipun makan makanan Indonesia ya, atau pergi ke toko Indonesia, itu menurut aku kurang nendang rasanya, cuy. Beda banget, kayak nggak di warteg Indonesia yang ada di Indonesia gitu. Bumbunya juga kurang banyak menurut aku ya, rempahnya kurang, mungkin karena susah juga nyari rempah di sini, atau mungkin mahal gitu. Makanan, cuaca, terus apa lagi ya? Untuk aku sendiri, aku harus beradaptasi sama air. Ya, air, aku tuh kulitnya sensitif banget, sesensitif itu, bener-bener yang bisa ngerusak banget badan aku, apalagi muka. Tapi alhamdulillah sih, lama-kelamaan mah cocok.
apalagi bahasa. Tentunya bahasa emang benar-benar harus beradaptasi. Bukan beradaptasi ya, harus bisa malahan. Terus apalagi ya, mungkin kayak kebiasaan-kebiasaan apa ya, nggak tahu juga sih kalau beradaptasi. Soalnya aku kan tinggalnya cuman berdua sama nenek, jadi sama majikan tuh nggak ada yang interaksi khusus harus beradaptasi sama majikan gitu, soalnya kan beda rumah gitu sih. Buat temen-temen yang tinggal sama majikan gitu, kalian waktu pertama awal-awal datang ke Taiwan beradaptasinya kayak gimana? Komen juseyo, komen di bawah. And then makanan di sana gimana? Udah tadi aku jawab ya. Menurut aku rasanya plain gitu. Terus gajinya berapa, Kak? Gajinya apa harus aku omongin di sini? Gaji. Kalau pabrik sama caregiver, terus caregivernya itu juga beda-beda. Ada yang caregiver di rumah kayak aku, ada juga caregiver yang emang jaga di panti jompo. Itu beda gaji. Terus juga emang caregiver atau ART dijadiin dua lah, informal sama formal, pokoknya gajinya beda gitu ya. Informal itu kayak aku caregiver biasa di rumah, ART, terus ya itu yang informal. Kalau yang formal, yang kerjanya di pabrik, yang kerja di panti jompo, sama ABK ya kalau nggak salah, itu mereka gajinya udah menurut standar minimum upah di Taiwan. Kalau yang caregiver, yang informal tadi yang aku sebutin sama ART, itu gajinya di bawah upah minimum, guys, gitu. Terus ceritain prosesnya, Kak, sampai datang ke rumah majikan, penasaran. Ceritanya pasti panjang banget, apalagi minta diceritain prosesnya kan. Nanti deh kapan-kapan aku ceritain di video selanjutnya ya. Pokoknya nanti bakal ada video kayak beberapa menit gitu, nggak akan panjang banget. Mungkin kalau nggak panjang ya, pokoknya bakal ada video untuk ngebahas proses awalnya gimana dari masuk PT sampai aku terbang. Oke? Tungguin. Terus, Kak, di situ banyak temen nggak? Temen di sini banyak. Banyaknya teman-teman yang mbak-mbak, ibu-ibu yang emang udah berkeluarga. Tapi yang seumuran pun sekarang aku dapat lumayan banyak, apalagi yang di bawah aku juga ternyata banyak, guys. Iya, semudah itu mereka milih jadi caregiver, ngerantau ke negeri orang gitu, dan semudah itu. Jadi ingat waktu muda. Karena emang seumuran segitu juga aku dulu di luar sih. Ya, jadi banyak gitu teman-teman seumuran juga, yang beda 2-3 tahun juga banyak, yang belum menikah juga banyak.
apalagi kalau misalnya kita udah gabung ke komunitas komunitas para PMI kayak gitu, pasti di Instagram, di Facebook, di Twitter pun bakal nemu yang sama-sama pekerja migran gitu. Iya. Dan aku juga punya beberapa temen yang dari Twitter juga, yang aku rasa tuh kayaknya nggak akan bakal nemu temen caregiver di Twitter gitu. Soalnya kan jarang banget gitu ya. Ternyata nemu juga beberapa. Kalau di Facebook emang banyak banget. Soalnya kan ada kayak untuk para PMI itu ini wajib banget buat ngikutin Mbok Cikrak sama Faisal Soh. Mereka itu influencer PMI yang informatif banget, terus juga ngebantu para PMI gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngelihat berita yang dipost sama Mbok Cikrak atau Faisal So itu, kita komen-komen tuh bakal ya sesama para PMI gitu. Jadi bisa deh dari situ juga berkenalan gitu, dapat temen dari situ. Terus juga nggak cuman dua influencer tadi, terus ada juga yang berprestasi banget. Yap, Cece Eti sama Cece Ike. Itu juga dua panutan yang benar-benar inspiratif banget. Ya pokoknya aku banyak nemu yang seumuran itu karena ngikutin Cece Eti sama Cece Ike. Dan betul, benar-benar inspiratif banget, panutan. Udah dulu, bentar aku mau nyusuin nenek. Lanjut ya gengs. Terus tadi sampai mana? Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kerjanya itu kalau aku mah 24 jam bisa jadi. Soalnya mau pagi, siang, sore, malam, kalau nenek tidur ya emang harus bantu balik badan nenek gitu, miring kanan atau miring kiri. Soalnya nenek kan pertama nggak bisa balik badannya sendiri, kedua karena emang di dekat tulang ekornya itu, di punggungnya itu, bukan punggungnya ini ya, pokoknya boyok kalau bahasa Jawanya. Di situ ada bekas operasi yang belum kering dan masih kebuka gitu, sekitaran seginian lagi lah. Kan kalau misalnya luka yang sakit diabetes bekas operasi itu enggak dijahit gitu, jadi emang dibiarin terbuka nganga, tapi ditutup pakai kain kasa gitu, dan dibersihin tiap 1 hari sekali atau 2 kali. Apalagi kalau misalnya diare itu, kalau kena pup harus cepet-cepet diganti, kalau enggak fatal banget, bisa sampai dioperasi lagi gitu.
Terus belum lagi nenek itu, kalau aku ya, si nenek tuh suka nangis. Biasanya akhir-akhir ini tuh dari jam 2 malam sampai pagi itu bener-bener nonstop nangis. Biasanya habis sholat subuh atau jam 7, jam 6 itu baru bisa tidur yang kayak nyenyak banget gitu. Meskipun dibalik badan tetap nggak akan nggak akan nangis kalau udah subuh ke bawah itu. Tapi kalau misalnya ya gitu, gimana sih ngomongnya, meskipun nenek lagi tidurnya dalam banget gitu, lagi nyenyak banget, tetap harus di balik badan. Soalnya nenek kulit lansia itu bener-bener kayak bayi. Itu sesensitif itu, udah kayak yang kegores sedikit pasti bakal jadi luka gitu. Apalagi yang punya penyakit bawaan dan punya diabetes yang ya pokoknya yang kalau kena luka sedikit itu bisa jadi lebar ya, itu kayak almarhum bapak. Pokoknya sesensitif itu guys, jaga lansia itu. Bener-bener kayak jaga bayi gitu ya. Jadi emang harus siap sedia 24 jam kalau aku mah gitu jam kerjanya ya. Kalau nanya jam kerja kayak begitu. Tapi kalau yang kerja di sektor formal kayak pabrik sama caregiver yang di panti jompo kayak gitu, itu mah enak, ada jamnya. Misalnya kayak 8 jam kerja gitu, lebih dari jam 8 kerja ya masuknya lembur gitu, ada uang lemburnya. Kalau yang kayak aku mah lemburnya cuman dihitung di hari Minggu aja gitu, nggak per jam begitu. Next, tidurnya misah atau bareng sama nenek? BTW ini aku lagi di kamar aku sendiri, kamar aku seruangan ini. Tapi di sini biasanya aku buat tidur siang doang, sama nyimpen barang punya aku yang pribadi di kamar ini. Kalau tidur malam, aku tidurnya bareng sama nenek. Soalnya kalau malam takut akunya terlalu tidurnya terlalu nyenyak gitu, takut nggak kedengar kalau di sini mah. Jadi aku tidurnya bareng sama nenek di sana gitu. Nggak sekasur, beda. Nenek di keranjang, nenek di ranjang di keranjang pula. Nenek di ranjang, aku di kursi yang bisa dilebarin gitu, gengs. Ya, tidurnya di situ. Dan kalau malam, nggak malam doang sih, kalau lagi manja gitu datangnya si nenek, anytime pengennya deket sama aku, pengennya ngelihat aku, meskipun aku lagi masak pun harus ngelihat aku gitu. Si nenek kelihatan di depan matanya dia gitu, apalagi pas malam. Kalau lagi normal gitu ya, nggak lagi rewel banget, kalau misalnya akunya kelihatan nggak ada di depan mata dia tuh pasti nangis gitu, meskipun itu cuman balik badan ke tembok gitu ya. Kalau misalnya dia akunya nggak ada gitu, padahal kan akunya emang dia yang balik di sebelah baliknya gitu, maksudnya ngerti gak sih? Ya gitu. Nenek misalnya madep sana, akunya kan emang di sini gitu kan. Nenek madep sana, kalau madep sini kan ngelihat ada aku meskipun aku madepnya ke sono. Tapi kalau nenek pas bagian balik badan ke sono, madepnya ke tembok, otomatis kan dia ngelihatnya tembok, nggak ada aku kan. Dia pasti nyariin aku gitu, nangis. Dan aku pasti bilang kalau ngomong ke nenek, "我这里跟阿妈
itu artinya aku di sini sama nenek gitu. Jadi ngemastiin kalau aku tuh harus ada di deket dia gitu, bener-bener harus ada banget. Tapi kalau misalnya lagi plong gitu ya, lagi hatinya bongbong, kayak aku seharian, maksudnya aku di sini pun di kamar, nenek di sana nonton TV, itu anteng-anteng aja. Tapi kalau lagi udah rewelnya datang, kumatnya udah jerit-jeritan kayak gitu, itu mah bener-bener harus ditemenin banget. Begitu. Terus apa lagi nih? Kak, malu nggak jadi TKW? Jujur li malu nggak sih? Awal-awal, sebelumnya kan aku pernah kerja di luar juga, tapi bukan di sini, dan itu banyaknya teman-teman nggak tahu. Terus pas awal-awal datang ke sini pun aku masih malu sama identitas aku yang pernah jadi TKW di negeri yang sebelum ini. Sama ya akhirnya pun aku milih jalan jadi TKW lagi gitu, jadi pekerja kayak gini lagi gitu, padahal tahu pahitnya macam mana, tapi tetap milih lagi jalan seperti ini gitu. Oh ya, awal-awal aku malu sampai gimana ya caranya biar teman-teman nggak tahu, tapi namanya zaman sekarang gitu ya, pengen show up juga gitu, kayak apa namanya ya, update status gitu di sosial media kan. Apalagi aku orangnya nggak yang bisa diem nggak update story kalau misalnya lagi megang handphone gitu kan. Iya nggak sih, kalian kayak gitu nggak? Kalau aku untuk saat ini ya masih sering suka apa-apa diupload gitu. Jadi buat nutupin identitas aku yang caregiver, PMI atau TKW itu kayaknya ya bisa sih, tapi aku sendiri nggak bisa gitu kalau terus-terusan gitu. Terus kayak ada yang ngeganjel gitu, kayak yang nggak, ngapain sih lu harus nutupin apa namanya kerjaan kamu gitu, identitas kamu, why gitu. Di situ aku mikir, iya kenapa ya, dan ya mulai nerima aja gitu, meskipun awal-awal banyak banget ya tentu banyak banget teman-teman yang orang-orang juga mandang aku sebelah mata gitu, kayak lah ya kan, TKW gitu, TKW kayak yang kerjaan rendahan gitu kan ya, mohon maaf gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi, nggak bisa ditutup-tutupi juga, mau sampai kapanpun juga pasti bakal jadi masa lalu aku kan, nggak akan, ya masa lalu mah nggak akan bisa diubah gitu. So yang apa namanya, yang perlu disikapi ya harus nerima gitu. Kalau lu ya emang udah ngambil jalan ini, toh halal juga gitu kan, nggak yang haram. Iya kan, TKW itu nggak haram gitu. Sama kayak kalian juga, kerja-kerja juga gitu. Nggak ada bedanya kok. Sama, kita masih kerja di orang lain gitu. Jadi
Sekarang mah aku nggak malu kalau aku jadi TKW. Kalau aku ini caregiver kayak gitu, aku nggak malu sih sekarang. Udah terserah orang lain mau menilai aku, mau mandang aku serendah apapun, mau menilai aku kayak gimana pun, I really don't care about that. Just aku pengen jadi diri aku sendiri gitu. Ya, inilah aku guys. TKW, caregiver, PMI gitu. BTW, ini mata aku kedip-kedipan terus. Yang pertama ngantuk. Kedua, kacamata aku di sono lupa terus mau ngambil. Jadi sorry aja kalau misalnya nontonnya nggak nyaman karena ngelihat mata aku yang kedip-kedip terus. Mata minus. Lanjut. Ini lucu banget sih. Kak, kalau malam di sana rame nggak kayak di Indo, ada angkringan nggak katanya gitu. BTW itu aku kalau libur tuh paling mentok cuman sampai jam 9. Sampai jam 9 sampai jam 8 itu udah paling mentok, nggak bisa lebih dari itu gitu. Tapi teman-teman ada yang kalau libur seharian full, ada yang kayak keluar pagi Sabtu, ya pokoknya 24 jam liburnya itu, ada yang tidurnya di hotel gitu sama pasangannya yang udah sah ya, itu ada gitu. Tapi atau di hotel sama teman-temannya ya gitu, ada juga yang teman-teman cewek, maksudnya ya sama-sama cewek gitu, rame-ramean tidur bareng, ada juga. Kayaknya seru ya kalau misalnya kayak gitu, bisa tahu gitu dunia malam. Apalagi apa namanya, bentar guys, pegel. Ya gitu, apalagi aku sendiri lebih suka lampu malam, kayak yang lebih indah aja gitu ya kan, ngeliat lampu-lampu di jalanan gitu, gedung-gedung kayak gitu, romantis. Angkringan kalau disebut rame, di sini rame, malam pun rame dan safe, maksudnya aman karena ada CCTV, di jalan pun ada CCTV. Terus meskipun rumah aku kan daerah sini tuh rumah lama, namanya juga disebutnya kota tua, emang rumahnya kayak di Indonesia gitu gengs, ada yang masih pakai asbes. Tapi jangan salah, meskipun rumahnya asbes kayak rumah aku di Bandung gitu, kecil, terus apa namanya, kelihatan kumuh gitu, tapi di sini mah punya mobil, beneran punya mobil. Aku juga kayak yang wah gitu, kenapa beli mobilnya bagus, beneran bagus gitu ya, tapi rumahnya macam begitu gitu. But ya we don't know sih actually, kalau misalnya di luar dari rumah itu pun mungkin dia punya rumah yang lain atau gimana, nggak tahu. Terus dan di sini tuh kan rumahnya dempet-dempetan. Kalau misalnya bersin pun orang bersin, orang ngobrol, orang angkat telepon, handphone berdering pun kedenger. Serius kedenger. Jadi emang sedempet dan padat kayak begitu loh. Kayak rumah-rumah di Jakarta, rumah-rumah di Bandung kayak gitu lah, rumah-rumah di kota kayak gitu. Macam mana lah, you know. And then apa, rame jadinya gitu di sini tuh. Belum lagi depan rumah aku ada tempat perjudian yang nama permainannya tuh apa sih, mahjong. Nah itu permainan Cina yang pakai dadu gitu, itu kan judi. And then yap, tau lah judi, ada yang menang ada yang kalah, kadang ya ada yang berantem, ada yang sambil mabok gitu kan.
di sini emang apa namanya, ya udah biasa gitu yang main kayak begitu. Jadi ya orang-orang di sini pun mereka nanggepinnya biasa aja gitu. Pasti banyak banget yang masih lalu lalang kalau malam pun, sampai pagi pokoknya nggak ngerasa sepi lah gitu. Angkringan kayaknya mah kalau ke pasar malam ada aja sih angkringan, tapi kayak yang nggak tau lah, aku nggak mau jawab tapi takut dikira sok tahu ya, emang karena cuman batasnya cuman sampai jam 8 sampai jam 9 doang gitu, nggak yang tahu-tahu banget dunia malamnya kayak gimana, angkringannya ada apa enggak, kalau buka pun I don't know gitu kan, yang dijual apa gitu. Tapi kalau pasar malam itu di sini ada kayak misalnya pasar malam Kaishuan itu emang everyday bukanya sore sampai ke malam, dan di situ banyak banget makan makanan, terus permainan, yang jual-jual barang, apapun pokoknya ya pasar malam ada gitu. Angkringannya pun ada gitu. Kalau yang di daerah aku sini pasar malamnya kalau misalnya ada event doang, eventnya biasanya tuh pas Imlek atau pas festival musim gugur biasanya ada, tapi tahun kemarin nggak ada karena covidnya tahun kemarin masih naik banget. Tahun ini juga, ini tuh yang pas Imlek itu baru apa namanya ada lagi, tahun kemarin nggak ada. Tahun kemarin ada nggak sih? Tahun kemarin ada juga tapi nggak tahu lah, lupa. Pas tahun ini 3 hari ke 4 hari iya pasar malamnya ada, bahkan buka dari jam pagi jam 11 itu jam 11 pagi itu. Kalau festival emang kayak gitu rame, wow bener-bener rame, banyak orang, banyak manusia, pusing. Tapi sayangnya meskipun berapa kali ada festivalan di sini aku nggak pernah keluar malam, padahal aku pengen tahu kayak gimana gitu, jajannya apa aja, kulinerannya gitu kan. Terus kalau mbak-mbak yang bisa keluar malam, yang biasa mbak-mbak kumpul sama aku gitu, dia keluar malam juga ada. Itu apa namanya diizinin kan sama majikannya, soalnya satu rumah ada ya ada anaknya, ada pokoknya ada yang jaga gitu, dan diizinin sama majikannya. So itu mah beruntung banget bisa keluar malam ngelihat pemandangan atau ke pasar malam begitu. Aku cuma sekali deh kayaknya ke pasar malam waktu itu. Terus acara TV di sini kayak gimana, Vi? Maksudnya di sini di Taiwan. Acara TV-nya ada yang apa ya? Menurutku kayak yang aneh. Anehnya apa? Itu tuh awalnya aku bingung ya, kayak yang pagi, siang, sore itu kadang satu apa namanya, satu channelnya itu bisa ngulang kayak gini nih, wait sinetron misalnya ya, sinetron Taiwan itu pagi diputar, nanti pas siang juga diputar, sore juga diputar, dan sinetronnya tuh yang itu aja, yang tadi pagi, yang siang tadi, sama yang sore tadi gitu. Berita juga yang
yang ditayangin beritanya yang tadi pagi juga gitu, yang updatean hari ini juga kayak gitu. Kayak yang kan kalau di Indonesia mah dari aku pegel sambil duduknya jadi pindah-pindah posisi. Kalau di Indonesia kan ada jadwalnya tuh pasti tiap jam atau setengah jam, ya pokoknya pergantiannya di satu channel aja tuh full gitu kan, pasti ada infotainmentnya, ada apanya. Di sini juga ada kayak gitu, infotainment, sinetron, terus acara musik-musik juga ada, cuman channelnya beda-beda gitu setahu aku. Dan di satu channel biasanya, nggak tahu kebetulan aku aja gitu ya, pas hari itu tuh pagi sinetron, siang sinetron yang pagi, sorenya sinetron yang pagi gitu, beneran. Itu sih kalau dibilang rame apa enggak, kalau TV majikan aku ini ada yang channel luarnya gitu, kayak yang ada teks bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggrisnya, jadi ya menurut aku rame-rame aja, soalnya aku masih bisa nonton. masih bisa paham gitu apa yang mereka omongin, terus apa yang ya film-film kayak gitu, jadi masih tahu lah, rame menurut aku. Terus aduh, tadi rumah di sana kayak gimana? Sebenarnya beda-beda juga sih, sumpah pegel banget. Kalau di sini apartemen banyak, kondominium juga banyak, terus rumah yang kembaran kayak gitu, komplek tapi kembar semua sama, banyak. Rumah-rumah tua macam rumah nenek kayak gini pun banyak. Jadi gak jauh beda sama di Indonesia gitu. Di Indonesia kan sekarang mah udah banyak apartemen kan, sama lah. Di sini pertanyaannya lucu, Vi, di sana ada hantu gak? Jujur aku orangnya penakut, nonton horor aja dulu mah kalau misalnya ada orang di rumah di sini aku baru nonton berani, atau lagi di rumah sakit itu aku berani nonton Jurnalisa atau apalah gitu ya yang horor. Kalau ada hantu apa enggak? Awal-awal di sini ya mungkin ya beradaptasi ya, apalagi lantai 2 tuh kosong, cuman kayak semacam gudang aja gitu, nggak diisi. Cuman kalau misalnya ada anaknya nenek, mereka tidurnya di atas gitu. Jadi ya kalau nggak ada yang pulang ya udah kosong aja gitu. Paling aku ke atas bersih-bersih sebulan 2 bulan pun cuman sekali, nggak yang rajin harus dibersihin. Majikan pun nggak ngomong kok. Dan ya awal-awal datang mah emang adaptasi, dan you know lah, pasti erup-erup, ada erup-erup teh apa ya, ketindihan pernah. Terus apa namanya ya, nggak dengar suara yang langkah kaki atau apa gitu ya, ada juga, pernah juga gitu. Capek banget. Lanjut, kagok guys, mau tidur, nanti aku malah kepikiran terus ini video. Jadi di sini ada hantu apa enggak? Jawabannya ya mau dimanapun juga, maksudnya masih dunia ciptaan Allah gitu kan. Allah juga nyiptain jin
dan manusia. Jadi ya hidup berdampingan lah, ya kayak begitulah. Terus syarat-syarat dan biayanya berapa? Ini kalau ngomongin syarat-syarat dan biaya berapa, nanti deh ya aku aku ceritain di video selanjutnya, soalnya itu panjang banget. Biar lebih detail nanti aku bakal ceritain di situ ya. Next, apa nggak takut disiksa sama majikan? Jujur aku kan ada trauma yang bekas sebelum pergi ke negara ini kan. Itu takut dizolimi sih, beneran. Ya takut maksudnya namanya orang kan nggak sama gitu. Terus rezeki juga beda-beda, tetap aja ada rasa takutnya. Tapi aku di sini, selama di sini 2 tahun lebih 1 bulan, aku kan emang jarang banget ketemu sama majikan-majikan anak-anaknya nenek gitu ya. Paling sering ketemu sama mem Katy. Dan 2 tahun 1 bulan ini nggak pernah dimarahin. Kayak gitu, alhamdulillah nggak ada slack lah gitu. Tapi awal-awal datang 1-6 bulan itu penyesuaian sama nenek. Si nenek pernah main tangan. Jadi waktu pas awal datang ke sini kan nenek masih bisa jalan. Sekarang kan udah nggak bisa apa-apa ya. Harus dibantu, benar-benar dibantu gitu, dari bangun tidur bolak-baliknya kan dibantu. Dulu 1 tahun aku di sini tuh masih yang bisa jalan dipapa gitu, mandi juga ke toilet, terus pipis juga pakai matong. Pakai apa ya? Kayak toilet buatan gitu, guys. Kursi yang di bawahnya ada ember, bisa di kotorannya tuh kalau misalnya ada air pipis atau kotoran bisa langsung dibuang atau dibersihin kayak gitu. Ya di situ bisa jalan lah dulu mah. Terus tangan yang sebelah kanannya itu kan emang masih bisa dipakai ya. Yang sakitnya kan sebelah kiri, sama kaki kiri juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sebelah kanan itu dulu mah kan masih sehat. Penyesuaian sama akunya tuh ya, aku pernah dipukul sama nenek. Dipukul terus nenek aku nangis. Terus apalagi? Perbedaan jam Taiwan sama Indo berapa jam? Bedanya cuman 1 jam. Kalau di ya kan 1 jam. 1 jam ke 2 jam? 1 jam. Iya 1 jam. Kalau di sini jam 5, di sana di sini jam 5, di sana jam 4. Iya gitu. Bedanya cuma 1 jam. Tapi sama kayak di Wita, waktu Indonesia bagian tengah. Iya sama. Kan bedanya 1 jam. Terus pernah nggak pas nenek ngerengek sampai bikin Teh Evi pengen pulang ke Indo? Jawabannya pernah banget. Orang yang ngerantau apalagi ya, kalau lagi sakit, terus kalau lagi kangen rumah, itu pokoknya yang namanya pemikiran sama
hati yang banget pengen pulang, pengen cepet-cepet bawa koper itu di saat-saat kayak gitu, di saat-saat kita lagi down banget gitu, kayak lagi sakit, kayak lagi rungsing sama pasien gitu. Itu yang bener-bener pengen pengen pulang aja gitu, apalagi pengen nikah aja gitu kan, kayak gitu, pengen give up pengen give up aja rasanya gitu. Tapi endingnya ya tetap dikerjain aja gitu, tetap disabarin. Next, yang terakhir dah ya, ini aku udah pegel banget guys. Tips biar sabarnya awet kak. Aku tahu pekerjaan kakak harus butuh banyak kesabaran dan kekuatan. Sebenarnya tips mah nggak tahu ya, nggak ada kali. Nggak tahu aku mau ngasih tips kayak gimana. Awalnya juga aku nggak ini. Kalau misalnya nenek lagi ngerengek tuh pengennya bawaannya kesel, pengen gitu ya, namanya gemes banget. Tapi lambat laun tuh udah nggak lagi. Kalau nenek ngerengek, meskipun nenek begadang seharian nggak tidur, 3 hari nggak tidur tuh nangis-nangisan terus ya, paling akunya pusing terus minum obat, habis itu tidur sebentar. Itu tuh kayak yang ngadepin neneknya tuh ya udah gitu, nerima gitu. Ya emang yang aku jaga, pasien aku yang aku jaga kayak begini gitu, maksudnya ya nangis, yang suka ngerengek gitu. Terus apalagi nenek kan nggak bisa ngomong, kadang apa yang kita lakuin nebak juga kadang masih salah, si nenek masih tetap kayak gimana, digimanain pun tetap nangis. Ya apa ya, aku nggak tahu tipsnya apa, cuman aku kayak yang ya udah gitu, ini pekerjaan kamu, ini tanggung jawab kamu, ini pekerjaan yang kamu uh, pilih, yang emang harus kamu jalani gitu. So ya udah, terima aja gitu. Dan setelah nerima itu, kalau nenek emang kayak begitu gitu, kita udah paham betul sama keadaannya. Pas nenek kayak begitu, jadinya malah sekarang suka dijadiin candaan aku sendiri gitu. Kayak misalnya nenek lagi nangis gitu, akunya ikut-ikutan kayak gitu. Atau cara-cara ngeberhentiin nenek biar nggak nangis, apapun yang buat bikin nenek berhenti aku lakuin gitu. Kayak yang ya ngelus-ngelus nenek, terus upuk-upuk, upuk-upuk, kayak yang nepuk-nepukin badan nenek kayak gitu. Itu juga bikin nenek diem gitu kalau misalnya dia lagi rewel ngadepinnya. Meskipun nenek suka nangis-nangis kalau di jalan atau lagi di taman, ya udah cuman ngomong, nenek sabar ya, kalau misalnya lagi di taman nanti jam 5 kita pulang, katanya gitu. Jalan-jalan bagus buat nenek, aku bilang gitu. Ya pokoknya kayak nasehatin anak kecil kayak gitu. Udara segar bagus buat nenek, terus kayak matahari kita berjemur kalau pagi gitu ya, bagus buat nenek, bagus buat badan nenek, katanya kayak gitu. Terus suka ngomong pakai bahasa Jawa, entah itu pakai bahasa Jawa, Sunda atau Indonesia, itu emang ya gitu. Tapi neneknya suka diem gitu, suka diem kalau pas aku lagi ngomong kayak gitu tuh. Mungkin kayak yang ngerasa ditenangin juga sih dia ngerasanya.
nggak ada tips, jadi aku bingung malah ngomongnya kemana-mana ini. Tapi bisa ambil poinnya nggak sih? Ya gitu intinya. Oke, udah selesai jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Makasih banyak banget buat yang udah ikut berpartisipasi nanya-nanya ke aku. Maaf banget kalau jawabannya malah ngelantur, jadi kemana-mana. Emang kayak berasa jadi ngobrol aja gitu akunya. Seneng. Biasanya kan gabut, jadi berasa ada teman ngobrol gitu. So ya, begitulah. Semoga bisa nambah sedikit wawasan, terus ada sisi positif yang bisa diambil, yang negatifnya tolong buang jauh-jauh. Dan mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan aku yang tidak disengaja melukai atau tidak sopan, ya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.